saya Sapiani SPD. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 di MITK Universitas Hasan Wadi, Nusa Tenggara Barat. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Untuk berdoa hari ini kita akan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Ya. Yuk, semuanya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mereka berdoa dimulai. Masuk ke tema 4. Tema 4 berisi tentang hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi kita harus menjaga agar kita ya. Jadi sebelum kita masuk ke
menjelaskan bangun datar sesuai dirinya dengan tepat. Dengarkan baik-baik yang di belakang. Yang kedua, setelah menyaksikan tayangan video dan berdiskusi, peserta didik dapat membedakan benda yang serupa dengan persegi panjang dan lingkaran secara tepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat bangun datar sesuai ciri-cirinya dengan benar. Yang keempat, setelah membuat bentuk bangun datar dengan kertas lipat, peserta didik dapat mengklarifikasi jenis-jenis bangun datar dengan benar. Yang berikutnya, setelah menyaksikan PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik dapat mengenal karya imajinatif dengan montase dengan benar. Yang berikutnya, setelah menyaksikan PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis karya imajinatif dengan teknik montase dengan tepat. Yang terakhir, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat membuat karya imajinatif dengan teknik montase dari bentuk-bentuk bangun datar dengan tepat. Nah, jadi itu tujuan yang ingin kita capai ya pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan video ini. Belajar mengenal bangun datar dan bagian-bagiannya untuk mengetahui pelajaran matematika. Mari kita simak penjelasannya. Apa itu bangun datar? Ulang ya. Bangun datar adalah benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Nah, bangun datar memiliki bagian-bagian. Berikut bagian-bagiannya. Yang pertama, sisi atau ruas garis. Sisi atau ruas garis adalah garis yang saling terhubung pada bangun datar. Nah, perhatikan pada gambar. Garis-garis ini yang disebut dengan sisi. Garis-garis ini terhubung membentuk suatu bangun datar, yaitu persegi panjang. Selanjutnya sudut. Sudut adalah bagian pojok pada bangun datar. Nah, pada bagian yang ditunjuk itu merupakan sudut. Ada 4 sudut pada bangun datar persegi panjang. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dua ruas garis. Nah, ruas garis tadi yang ini, ketika ruas garis yang ini bertemu dengan ruas garis yang ini, membentuk titik sudut. Nah, pada bangun datar persegi panjang terdapat 4 titik sudut. Nah, itulah bagian-bagian pada bangun datar. Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, bangun datar yang berbentuk segitiga, memiliki ciri-ciri, memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Contoh bangun datarnya yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sama sisi. Selanjutnya, bangun datar yang berbentuk segi 4 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan memiliki 4 titik sudut. Contoh bangun datarnya adalah persegi, persegi panjang, datar genjang, dan trapesium. Selanjutnya, bangun datar berbentuk segi 5 memiliki ciri-ciri ada 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Bentuk bangun datarnya seperti pada gambar. Nah, selanjutnya bangun datar yang berbentuk lingkaran. Ciri-cirinya memiliki 1 sisi yang berbentuk garis lengkung. Nah, bangun datar berbentuk lingkaran tidak memiliki titik sudut ataupun tidak memiliki sudut.
Nah, di sekitar kita tentu banyak benda yang berbentuk bangun datar. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama, benda yang berbentuk segitiga. Dapat Anda perhatikan pada gambar, ada rambu, ada hiasan. Bendera hiasan biasanya pada saat perayaan-perayaan ulang tahun. Kemudian bagian atap rumah. Ini alat untuk permainan biliar. Penggaris berbentuk segitiga, rambu untuk kendaraan, gantungan baju, potongan kue, dan masih banyak lagi contoh benda yang berbentuk segitiga. Selanjutnya, benda yang berbentuk segi empat. Ada televisi, kertas origami, papan tulis, layang-layang, jam dinding, bingkai foto, buku, jendela, dan pintu. Masih banyak lagi contoh benda berbentuk segi empat yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya benda yang berbentuk lingkaran. Ada ban, ada jam, ada koin, ada piring, cincin, biang lala, VCD atau kaset VCD, dan masih banyak lagi contoh. Video yang barusan kalian tonton, kira-kira ada bangun datar apa saja? Segitiga. Bagian-bagian dari ya, pintar. Jadi ya, itu bagian-bagian dari bangun datar. Nah, coba benda apa saja? Benda apa saja yang berbentuk segitiga tadi di video itu? Segitiga dulu. Yang pertama segitiga. Tadi di videonya benda apa saja? Ya? Ada bunga, betul. Apa lagi? Ya? Kamar. Apa lagi? Segitiga. Oh, potongan kue, betul. Apa lagi? Rambu lalu lintas. Tadi kan ada segitiga itu ya? Iya. Iya, sekarang yang berbentuk segi empat tadi. Pintu. Yang di video tadi ya. Apa yang ada di video? Yang ketiga sekarang benda apa saja yang berbentuk lingkaran? Sudah menyimak videonya. Sebelumnya ya, sebenarnya Ibu mau membagikan kelompoknya ini, tapi kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, berarti mempermudah pekerjaan Ibu guru. Kelompok yang ini kita pakai dalam nanti pembelajarannya, bekerja kita menggunakan kelompok ini saja. Ya, sekarang silakan ditentukan nama kelompoknya. Kelompok ini namanya Melati. Kelompok yang belakang ya. Kamboja, kelompok ini. Anggrek. Siap. Sekarang Ibu akan bagikan. Ibu akan bagikan RK yang harus dikerjakan secara berkelompok. Dikerjakan secara berkelompok, jangan lupa tulis
kegiatan kedua. Baca di atas. Roti. Lipat panjang. Ya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok nasi. Ayo kelompok belum? Ayo kelompok kamrek. Astagfirullah. Ya, kegiatan kedua. Iya, tepuk tangan untuk kelompok Nawa. Silakan duduk. Nah, sekarang kita membuat karya imajinatif dari bangun datar yang kalian pelajari tadi. Ya, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, apa namanya lagi tadi segitiga. Ya, sekarang kita kreasikan supaya menjadi bangun yang cantik. Nah, coba perhatikan gambarnya dulu. Perhatikan gambarnya dulu. Perhatikan gambarnya dulu. Nah, perhatikan gambar yang termasuk gambar karya imajinatif. Itu gambar yang pertama. Perhatikan gambar yang pertama. Nah, itu
membuat masjid. Gimana hasil masjid dari kelompok ini? Semangat dulu. Ya, ternyata murid guru pintar-pintar ya, pintar membuat gambar. Nah, jadi gambar persegi, gambar bangun datar yang tadinya kita lihat hanya persegi panjang. Sipsi, dengarkan. Paling dulu sedang berbicara, dengarkan ya. Gambar yang tadinya bangun datar hanya berbentuk persegi panjang, lingkaran, ternyata bisa dikreasikan, ya, bisa kita buat, bisa kita tempel menjadi bangun yang berbentuk seperti yang kalian buat itu, ya, bisa jadi masjid, bisa jadi kereta, masih banyak yang lain, bisa jadi rumah juga, ya, bisa jadi pohon, bisa jadi bunga, ya. Nah, sekarang aku mau tanya, kalian sudah membuat gunting bangun datar, sudah membuat masjid, dengarkan. Ibu mau tanya perasaannya bagaimana? Perasaan dari kelompok ini dulu, kelompok melatih dulu gimana? Senang apa enggak? Senang ya? Senang kita belajar dengan menggunakan layar. Senang enggak? Senang kita menonton video. Senang enggak? Ya, jadi kita belajar itu banyak cara, nanti tidak harus menggunakan buku saja supaya kita tidak bosan ya. Nah, jadi perhatikan untuk kesimpulannya dari pelajaran yang pertama ya kan? Baru dari yang pelajaran yang pertama tadi kita mengenal bangun datar, ada sisi, ada sudut dan titik sudut ya. Dari jumlah sudut, sisi dan titik sudutnya sesuai dengan bentuk bangun datarnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Clara, dengarkan anak, dengarkan ibu guru sedang berbicara, kamu diam ya. Jadi yang kedua, bangun datar yang tadinya biasa-biasa saja ternyata bisa kita kreasikan dengan menempel, membuat rumah, masjid, kereta. Jadi menempel itu tekniknya namanya teknik montase ya. Jadi menempel bangun datar itu menggunakan teknik montase yang barusan kalian kerjakan ya. Ya. Jadi ibu sekarang mau menguji apakah kalian dalam menerima pelajaran tadi memperhatikan atau tidak. Menguji dengan cara mengisi lembar evaluasi. Kalau ini perorangan, masing-masing mengisi. Pilih ya, dipilih. Baca baik-baik ya.
waktunya di rumah belajar sendiri, ya. Jangan lupa di rumah jaga kesehatan, belajar, jangan terlalu banyak bermain, ya. Ya. Untuk pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Ayo, siapa yang pimpin doa sekarang? Tadi kita ketua kelasnya kan? Sekarang ketua. Oh, masih ada yang belum. Oke. Siap.